السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Hari ini semenjak subuh di hari Arafah, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha besar. Allah lah yang mana kita tempat bergantung sebagai seorang insan. Maka menjelang tanggal 13 Zulhijjah, di petang harinya ataupun di sore harinya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengagungkan nama Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, sang pengatur kita, Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di masa para sahabat terdahulu, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka, mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini harus dikenang, harus tertulis di lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta emas. Di dalam kitab Al-Bukhari atau hadis Al-Bukhari Babul Jihad, seseorang yang bernama Khubayb ibn Adi, seorang sahabat yang mulia, yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah perintahkan beliau dengan 9 orang sahabat untuk melihat keadaan kaum musyrikin. Karena orang-orang musyrik ketika itu mengetahui pergerakan di antara 10 sahabat ini, termasuk Khubayb bin Adi. Mereka mengutus 200 orang untuk mengepung mereka. Di antara mereka 7 orang yang tewas, langsung dibunuh di tempat. Dan ada di antara mereka yang 3 orang, yaitu ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Khubayb bin Adi dibawa ke tanah halal untuk dieksekusi, untuk dibunuh, karena mereka orang-orang kafir Quraisy nggak mungkin membunuh orang itu di tanah haram, dan mereka tahu akan hal tersebut, sehingga mereka membawa Khubayb bin Adi di tanah halal. Sesampainya beliau di tanah halal, seseorang yang menceritakan kisah ini mengatakan, ketika Khubayb bin Adi mau dibunuh,
Beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, apa kata beliau? I'dzanu li bis salat. Izinkan aku untuk melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. Beliau ingin perpisahan antara beliau dengan dunia ini, jemaah. Yaitu dengan 2 salat rakaat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun membiarkan Khubayb bin Adi untuk salat 2 rakaat. Setelah beliau salat 2 rakaat dan beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, kalaulah bukan kalian khawatir aku takut dibunuh oleh kalian, aku akan terus menambah salatku ini, kata Khubayb bin Adi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau melaksanakan ibadah salat, beliau tersalib. Beliau ditombak dan dibunuh sama-sama oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang ditombak, ada yang membunuhnya dengan pedang dan sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Khubayb bin Ali terluka parah ketika beliau ingin diletakkan di tiang salib. Orang-orang mengatakan kepada Khubayb bin Ali, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna fi ahli wan nabiyyu fi makanik?" Wahai Khubayb, apakah engkau reda engkau pulang ke rumahmu sedangkan nabimu itu berada di tempatmu sekarang? Kata orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Khubayb ketika itu yang terluka parah, jemaah? Dia mengatakan, demi Allah, kata Khubayb, ma wadidtu an akuna bi ahli wan nabi sallallahu alaihi wasallam yushaku bi syauqah. Kata Khubayb bin Adi kepada orang-orang Quraisy tersebut, demi Allah, kata Khubayb, saya tidak akan reda bahwasanya jiwa dan ragaku ini bersama keluargaku, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertusuk sedikit duri saja, kata Khubayb bin Adi. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Seorang sahabat yang sangat mulia ini, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkorban insyaallah taala. Tapi di antara kita jarang yang mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Jalla wa ala. Sedangkan sebagian kita untuk mengorbankan hewan kurbannya pun ada yang mikir 1000 kali, jemaah. Padahal mereka orang-orang yang terdahulu, bukti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan mengorbankan harta dan jiwa raga. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kembali melihat bagaimana para sahabat Nabi yang lain. Bilal bin Rabah, beliau pun pernah ditarik oleh Umayyah bin Khalaf ke lapangan. Di bawah teriknya matahari, beliau diletakkan batu besar di atas dadanya. Dan juga beliau mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bagaimana dengan kisahnya Ashabul Ukhdud, 20.000 orang yang mereka akan dimasukkan ke dalam parit yang dibakar api yang begitu besar, jemaah. Lantaran mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Dia mungkin gak mau masuk ke dalam parit tersebut karena kasihan sama anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada anak tersebut dengan mengatakan, "Ya ummah, wahai ibundaku." Anak yang kecil, jemaah. Yang masih kecil, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dia untuk berbicara. Dan dia mengatakan, "Ya ummah, innaki alal haq." Wahai ibundaku, sesungguhnya engkau berada dalam sebuah kebenaran. Tidak usah takut engkau kepada manusia. Bagaimana ceritanya Masyitah, tukang sisir anaknya Fir'aun, yang mana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena dia beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Masyitah, anaknya itu dikorbankan satu persatu. Dipanaskan minyak yang begitu panas, dimasukkan anak yang pertama, anak yang kedua yang telah menjadi tulang belulang, jemaah. Anak yang ketiga, sama kasusnya ketika dia memiliki seorang bayi dan dia mengatakan dia akan tiba dengan bayi tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala mengilhamkan bayi tersebut untuk berbicara. Ya ummah, anti alal haq. Wahai ibundaku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Dan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hal-hal yang mungkin dia cinta kepada hal tersebut ketika ada di dunia.
Tetapi dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam melewati ujian tersebut dengan Allah mengatakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau diuji oleh Allah dengan orang-orang yang dia cintai, jemaah. Beliau diuji oleh Allah dengan seorang bapa yang enggak mau beriman kepadanya, dan bapaknya pembuat patung, waliyadzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mengajak bapaknya untuk beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas tauhid yang benar, sehingga beliau berusaha untuk mengajak bapaknya dan menghancurkan patung-patung yang ada di kerajaan Namrud tersebut. Ini kisah terus berlalu setiap tahunnya yang kita dengar. Tapi setidaknya bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini semua kepada Tuhan-Tuhan kalian? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tuh tanya yang paling besar dari Tuhan-Tuhan kalian. Kalau memang mereka itu bisa berbicara, la tanfa'u wa la tadur. Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, jemaah, dan juga tidak bisa memberikan mudarat sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Beliau ujian selanjutnya dibakar. Mereka mempersiapkan manjanik, ketapel yang besar, karena mereka tidak bisa mendekati api yang sangat besar tersebut. Akhirnya beliau diletakkan di ketapel tersebut. Dalam perjalanan beliau menuju api yang sangat besar, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika itu menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ma'asyiral muslimin ketika dalam keadaan sulit, jangan malaikat yang menawarkan bantuan, manusia pun terkadang menawarkan bantuan, kita akan terima. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ditawarkan bantuan oleh Allah Jalla wa'ala melalui malaikat Jibril, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala, amma ilallah fala. Wahai Jibril, kepadamu aku enggak minta tolong kepadamu, karena kau sama antara aku denganmu, engkau makhluk, aku juga makhluk. Wa amma ilallah fala. Maka kalau kepada Allah Jalla wa'ala, iya, saya minta tolong sama Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Jalla wa'ala menjadikan api itu menjadi dingin, jemaah, dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah sampai di situ ujian yang Allah berikan? Belum. Istrinya juga beliau uji. Anak-anaknya juga beliau uji. Belum genap Nabi SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Belum genap usianya 2 tahun, jemaah. Tapi Allah Jalla wa'ala uji beliau dengan meletakkan tu anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada satupun orang di sana, tidak ada tumbuhan di sana. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah ketika anaknya menjadi besar, menjadi remaja, dengan ujian yang sangat-sangat mungkin kalau ditimpakan kepada kita, jemaah, apakah kita sanggup untuk melakukannya? Allah Jalla wa'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih kurban. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban kita, jemaah, yang demi Allah tidak lebih murah daripada jantung yang Allah berikan kepada kita, telinga yang bisa kita mendengar yang Allah berikan kepada kita, mata yang kita bisa melihat. Tapi sebagian kita terkadang tidak mau melaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, merasa bahwasanya ketika kita beribadah, kita masukkan rasa cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala? Sebagian kita beribadah puluhan tahun, jemaah, tapi keadaannya tidak ada rasa suka, tidak ada pengorbanan sedikit pun untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita nggak mau berkorban meninggalkan kasurnya untuk datang ke masjid ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Sebagian kita pelit dengan hartanya, nggak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat ma'asyiral muslimin, surga Allah itu mahal, Pak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya surga Allah itu mahal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surganya, sebagaimana para sahabat terdahulu diuji oleh Allah Jalla wa ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga, kata Allah? Allah Jalla wa ala berbicara kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Jalla wa ala mengatakan, apakah kalian mengira kalian masuk surga? Sebelum datang kepada kalian cobaan yang sebagaimana dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertimpa penyakit, musibah, jemaah. Bahkan mereka digoncangkan hati ini. Allahu Akbar. Sehingga di antara mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, jemaah? Alla inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berkaca kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan beliau dalam beribadah. Beliau pernah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau salat malamnya itu kakinya bengkak. Adakah di antara kita yang bisa mengerjakan? Adakah di antara kita yang pernah kakinya sakit karena melakukan sebuah ibadah? Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau, Allah mengampuni dosa beliau yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah Jalla wa dengan penuh giat. Dan beliau mengatakan, afala an akuna 'abdan syakura. Bukankah saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allahu Akbar, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang beliau dapatkan ketika di dunia ini, jemaah? Apakah beliau mendapatkan rumah yang besar, istana yang megah, kendaraan yang mewah, usaha yang begitu banyak ketika di dunia ini, dan beliau tetap mengatakan, afala an akuna 'abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan dengan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah 3 bulan, jemaah, beliau tu dapurnya enggak berasap. Apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Marra al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, wa lam tuqadu fi Rasulillah nar. Hilal 1 bulan telah lewat, 2 bulan, 3 bulan, tetapi rumah ataupun dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berasap, jemaah. Apa yang beliau makan? Al-aswadan, yaitu kurma dengan air. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya beliau berkurban, jemaah. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi yang mulia SAW mengatakan, apa kata Anas? Duha Rasulullah kabashaini amlahaini aqranain. Nabi yang mulia SAW menyembelih 2 ekor kambing yang berwarna putih dan juga bertanduk. Dan saya melihat, kata Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW yang menyembelihnya sendiri. Dan beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah? Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini, jemaah, kami mengajak diri kami dan kita semua untuk betul-betul kita korbankan sesuatu itu karena Allah Jalla wa'ala dan karena cinta kita kepada Allah, bukan karena takut kepada seseorang. Camkanlah ayat ini, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salat, korban, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu-ibu yang ada di belakang, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau pernah
ketika salat Idul Adha. Beliau mengajak Bilal untuk menyamparin ibu-ibu yang ada di belakang. Sahabiyah. Kata Nabi SAW, "Uritu nar wa kana aktsaru ahliha nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah, dan ternyata kebanyakan penduduknya itu dari kalangan wanita. Tasaddaqna, kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian sedekah, kata Rasulullah, karena kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan wanita, kata Nabi SAW. Maka kata sebagian mereka, ada di antara kami yang menanggalkan kalungnya, yang menanggalkan tulangnya untuk bersedekah kepada Nabi yang mulia SAW melalui Bilal ibn Rabah. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kami menyampaikan kepada semua kaum muslimin, hari ini hari yang sangat mulia, tanggal 10 Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan hari ini mengatakan wal fajr wa layalin ashr. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim lakukanlah apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita di hari ini. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, beliau setelah pulang dari salat Idul Adha, beliau pulang ke rumah. Beliau sendiri yang menyembelih hewan kurban. Apakah ada di masa Rasulullah kolektif seperti ini dikumpulkan kemudian diletakkan di sebuah masjid? Tidak ada, maaf. Nabi sendiri SAW yang menyembelihnya. Di rumah sahabat yang lainnya, dia juga yang menyembelih. Apakah nggak boleh kita mengumpulkannya secara kolektif? Silahkan, tafadhal. Tetapi saran kami, tetap engkau ketika mengumpulkannya secara kolektif sesuai dengan arahan Nabi SAW. Kalau bisa engkau yang menyembelihnya, karena itu perintah Rasulullah. Yang kedua, engkau memakan dari hasil hewan kurbanmu. Dan kurban itu dicampurkan semuanya, kemudian baru dikasih orang pemiliknya, ini kerbau yang pertama, kerbau. Nabi yang mulia SAW ketika ditanya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, fayakulun, mereka memakan hewan kurban mereka sendiri. Itu di antara sunnah dari Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kurban tersebut hendaklah dibagikan kepada orang-orang, semua kaum muslimin bisa mendapatkannya. Apakah mereka orang yang miskin, orang yang menengah, ataupun orang yang kaya, jemaah. Nabi yang mulia SAW memperuntukkan itu semua milik mereka. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah kita di hari raya jemaah, pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Tapi kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalimat takbir ini termasuk syiar agama kita. Bagi seseorang yang hendak berkorban, Nabi yang mulia mengajarkan kepada kita untuk tidak memotong kuku kita, untuk tidak mencukur rambut kita atau rambut-rambut yang lainnya, sampai hewan kurban kita itu tersembelih. Sampai hewan kurban kita itu tersembelih. Kenapa alasannya? Disebutkan oleh para ulama, karena semua anggota raga kita
semua anggota raga kita diusahakan nanti akan terbebas dari api neraka. Allahu Akbar. Ini diantara alasan kenapa kita tidak boleh potong kuku. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dan ini khusus bagi orang yang berkurban. Adapun anaknya, istrinya, istri pertama, istri keduanya, ini nggak perlu jemaah kalau mereka tidak berkurban. Tapi khusus bagi mereka yang berkurban, maka dipersilahkan dia tidak memotong kuku sebila mencukur kepalanya. Aqulu qauli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.